Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Wadisel.net Tutorial. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau asal Magetan, Jawa Timur. Dan beliau juga sempat konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini, yaitu handphone Samsung A51 dengan kondisi awal yang sudah tertulis sama catatan beliau itu sering booting atau stok logo yang awalnya. Namun ketika saya terima ini, saya coba untuk cek terlebih dahulu apakah handphone masih nyala di stok logo atau restart ataupun bahkan mati total, teman-teman. Kita coba untuk cek menggunakan USB Doctor atau USB tester. Hanya menandakan pergerakan ampere di angka 0,11 saja, dan handphonenya sama sekali tidak ada lambang logo baterai ataupun lambang stok logo Samsung, teman-teman. Jadi handphone mati total, sama sekali tidak bisa dinyalakan dan tidak bisa dicas. Saya coba ulangi lagi. Oke, perhatikan sama sekali tidak ada pergerakan ampere, jadi hanya di 0,11 saja. Baterai tidak muncul dan stok logo Samsungnya pun tidak nyala, teman-teman. Oke, langsung saja kita coba untuk pembongkaran dulu, karena handphone ini keseringan kerusakan di problem IC CPU dan IC RAM. Kita coba untuk melepas stiker yang menutupi kaleng pada area CPU nya. Oke, untuk mempermudah pembongkaran atau melepas di bagian stikernya agar tidak rusak, kita bisa memblower dengan suhu panas sedang saja. Lalu kita coba untuk potong kalengnya, atau kita hanya membuang di bagian area kaleng yang akan kita kerjakan, seperti yaitu perbaikan CPU dan IC RAM-nya atau proses rebolling. Dengan hati-hati untuk pemotongan kalengnya, jangan sampai bikin PCB rusak ataupun bahkan menyebabkan IC CPU itu rusak, atau di bagian sekitar IC CPU yang ada banyak komponen itu jangan sampai rusak, teman-teman. Oke, kita pelan-pelan untuk melepas di bagian kalengnya. Oke, setelah kita melepas kalengnya, kita bersihkan dari serbuk atau serpihan dari kaleng yang sudah kita lepas. Kita lanjut untuk persiapan, yaitu panas pada blower setelan di angka 320, 325 sampai mentok 330. Sedangkan untuk di bagian saat kita kerik menggunakan pisau atau kita kerik di bagian lem di samping CPU nya, kita bisa menggunakan panas di angka sedang sekitar 200 sampai 250 saja. Oke, dengan hati-hati untuk kita kerik jangan terlalu dalam ya, teman-teman. Hanya kita kerik di bagian lem yang ada di samping CPU nya. Oke, untuk di bagian ini kalengnya saya lepas dulu di bagian samping agar tidak mengganggu proses pemandangan. Kita coba untuk melepas juga di bagian resistor dan kapasitor yang ada di sebelah bawah pada CPU-nya. Kita simpan dulu, jangan sampai hilang. Ini tujuannya hanya untuk mempermudah saat kita proses pencongkelan CPU. Oke, panas blower di angka 315 paling minim, dengan ukuran sedang 320, maksimal 330, teman-teman. Kita cari celah dulu untuk memasukkan alat congkel pisaunya di bagian IC RAM dulu, atau kita angkat di posisi IC RAM-nya. Oke, jika sudah mendapatkan celah, kita angkat pelan-pelan IC RAM-nya, dan berikutnya untuk di bagian IC CPU-nya dengan suhu panas tetap yang sama.
Oke, kita cari celah dulu untuk kita masukkan, yaitu alat congkel pisau IC dengan hati-hati. Untuk masukkannya pelan-pelan saja ya teman-teman. Jika timahnya masih keras jangan dipaksa, karena pusatnya itu ada di sini, yaitu proses pengangkatan CPU dan IC RAM. Harus hati-hati, jangan sampai bikin IC rusak ataupun bahkan bikin di bagian PCB atau motherboardnya itu rusak teman-teman. Dengan hati-hati, jika masih keras jangan dipaksa. Oke, setelah kita dapatkan celah seperti ini, kita masukkan untuk alat congkel pisaunya dengan hati-hati. Kita congkel pelan-pelan, dan jika masih keras jangan dipaksa dulu. Jika sudah mendapatkan celah, kita angkat pelan-pelan untuk di bagian CPU nya. Selanjutnya kita berikan flux secukupnya saja untuk di bagian timah yang ada di PCB, sambil kita gunakan timah cair atau timah pasta. Tujuannya untuk meratakan atau membersihkan timah yang ada di bagian PCB nya. Dengan suhu panas solder menggunakan panas di angka 350 saja, dengan hati-hati. Setelah di bagian timah itu rata, kita bersihkan sisa lem yang ada di bagian PCB. Dengan hati-hati, kita bisa menggunakan alat bantu seperti blower dengan suhu panas sedang di angka 200 sampai 250 untuk membersihkan atau membantu membersihkan di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian PCB. Dengan hati-hati, jangan sampai bikin PCB rusak, cacat, ataupun bahkan tersenggol oleh komponen yang bisa menyebabkan komponen itu miring ataupun posisinya tidak sesuai, ataupun bahkan bisa hilang untuk di bagian komponen yang ada di samping kaki-kaki pada IC CPU nya. Oke, setelah kita membersihkan di bagian mesin, kita lanjut untuk membersihkan juga ataupun meratakan timah yang ada di IC RAM nya. Kita bisa menggunakan flux secukupnya saja dan sambil menggunakan timah cair, dan kita ratakan menggunakan Goodwick untuk di setiap pin kaki IC RAM nya. Dengan hati-hati untuk menekannya secara halus saja, dan kita tambahkan ulang, yaitu menggunakan timah cair atau timah pasta. Tujuannya untuk mengisi lubang pada kaki-kaki IC RAM nya. Tujuannya untuk memberikan timah baru, dan kita berikan timah secara merata. Oke, kita ratakan dulu untuk timah di bagian pin kaki IC RAM nya. Tujuannya untuk mempermudah proses mencetak IC RAM nya teman-teman. Setelah kita bersihkan, kita siapkan untuk plat VGA dan kita presisikan dulu untuk mencetaknya. Jika sudah presisi, kita tekan secara halus sambil kita menggunakan yaitu timah cair atau timah pasta untuk mencetak IC nya. Kita tekan menggunakan pincet secara halus, lalu kita blower. Untuk di bagian saat pengangkatan IC baterainya habis teman-teman, saya mohon maaf. Kita lanjut saja untuk proses, yaitu membersihkan timah yang ada di bagian IC CPU nya. Dengan cara kita gunakan Goodwick untuk meratakan timahnya, baru kita memberikan timah baru atau sekaligus untuk meratakan timah yang ada di bagian IC CPU menggunakan flux secukupnya saja sambil kita gunakan timah cair. Oke, kita ratakan sepresisi mungkin untuk di bagian celah lubang-lubang pada kaki CPU nya, atau memberikan timah baru ke bagian kaki IC CPU nya. Setelah itu kita bersihkan dan kita ratakan untuk di bagian baliknya. Untuk di baliknya di bagian kaki CPU itu terdapat pin kaki IC RAM, jadi kita harus meratakan juga untuk pin atau timah yang ada di bagian IC CPU, di baliknya itu kaki IC RAM. Setelah kita ratakan menggunakan Goodwick, kita bersihkan dulu untuk di bagian sisa-sisa lem ataupun sisa timah. Jadi kita harus bersihkan dulu di bagian IC nya sebelum kita terlanjur untuk mencetak IC nya. Jadi usahakan untuk di bagian IC itu harus benar-benar bersih sebelum kita mencetaknya. Oke, kita berikan timah baru di bagian sisi di balik IC CPU ya teman-teman. Di situ ada kaki IC RAM, jadi kita ratakan dan kita berikan timah baru. Oke, kita isi dulu untuk di bagian posisi lubang pada kaki-kaki
buat untuk sinkron pada IC RAM-nya atau dibalik pada posisi CPU-nya, kita berikan untuk timah baru atau timah pasta, lalu kita bersihkan dan kita ratakan menggunakan tisu. Jika sudah rata atau benar-benar sudah rata, kita lanjut untuk proses pembloweran. Kita blower dengan suhu sedang di angka 200 sampai 250. Oke, perhatikan nanti akan timbul pada timah teman-teman. Jika timahnya sudah timbul, itu tujuannya untuk mempermudah proses mencetak IC-nya ataupun bahkan pemasangan IC. Oke, kita lanjut untuk mencetak di bagian pin kaki CPU-nya. Seperti biasa, kita presisikan dulu menggunakan plat BGA, lalu kita isi menggunakan timah cair atau timah pasta. Kita tekan secara halus menggunakan pinset dan kita gunakan panas pada blower dengan ukuran sedang di angka 200 sampai 250. Jika sudah kita cetak, kita bisa memberikan flux secukupnya saja, lalu kita blower ulang. Tujuannya untuk mempermudah proses pengangkatan IC dari plat BGA-nya. Jika sudah terangkat, kita berikan flux kembali sedikit saja, lalu kita coba untuk pembloweran ulang untuk memaksimalkan mencetak IC-nya. Oke, hasilnya seperti itu. Jika sudah selesai, kita tinggal proses untuk pemasangan. Kalau sudah selesai untuk mencetak kedua IC, yaitu IC RAM dan juga IC CPU, serta kita bersihkan untuk di bagian PCB-nya. Oke, kita lanjut untuk proses pemasangan ulang. Kita gunakan flux secukupnya saja di bagian tengah posisi letak titik CPU-nya. Kita presisikan dulu untuk letak posisi CPU, jangan sampai kebalik atau jangan sampai tidak sesuai pada titik IC CPU-nya. Jika sudah presisi, kita blower dari atas lurus ke bawah agar tidak gerak untuk di bagian IC-nya, baru kita putar secara merata untuk blowernya. Oke, jangan terburu-buru untuk proses pemasangan, kita diamkan dulu atau kita blower terus secara memutar agar panasnya itu bisa merata teman-teman. Dan jangan lupa untuk proses yaitu pemasangan ulang di bagian komponen yang sudah kita simpan, atau jika ada kemiringan kita presisikan dulu sambil kita goyang secara halus dan kita tekan secara halus untuk memaksimalkan proses pemasangan. Tujuannya agar semua pin kaki CPU bisa nempel ke bagian mesin. Oke, kita tekan secara halus atau kita bisa goyang sedikit demi sedikit untuk memaksimalkan pemasangan. Jika ada pergerakan sedikit demi sedikit saat kita goyang, itu memastikan di bagian kaki CPU sudah menempel semua atau sinkron semua ke bagian mesin. Oke, kita diamkan dulu sebentar hingga dingin untuk mesinnya, dan jangan lupa untuk kita pasang kembali seperti R yang ada di bagian samping CPU atau proses pemasangan ulang komponen yang sudah kita simpan. Oke, setelah kita proses untuk pemasangan ulang di bagian komponen yang sudah kita lepas dan sudah kita simpan, kita lanjut untuk proses yaitu pemasangan IC RAM-nya. Kita ratakan dulu menggunakan flux secukupnya saja, dan lalu kita coba untuk proses pemasangan IC RAM-nya. Kita presisikan dulu untuk di bagian IC RAM-nya hingga sepresisi mungkin. Jika sudah presisi, kita siapkan untuk setelan pada blowernya dengan suhu panas yang sama di angka sekitar 315 atau 300, paling minim 310, maksimal 330. Kalau untuk pemasangan jangan suhu terlalu tinggi teman-teman, cukup untuk setelan di angka 310 sampai 320 saja. Untuk anginnya di angka 40 kalau menggunakan blower pada digital. Oke, kita fokus untuk proses pemasangan terakhir yaitu IC RAM-nya. Kita panasi untuk panas pada blower ke IC CPU dan IC RAM-nya agar keduanya bisa menyatu dengan sempurna teman-teman. Kita tambahkan flux secukupnya saja sambil kita tekan halus dan kita goyang sedikit demi sedikit seperti ini untuk mengetahui pergerakan timah pada kaki IC RAM-nya dan IC CPU agar kedua IC ini bisa menyatu ke bagian mesin ya teman-teman.
Oke, sambil kita tekan secara halus dan kita diamkan hingga dingin dulu setelah kita selesai pemasangan. Jika sudah selesai pemasangan, kita cek ulang apakah sudah benar-benar presisi untuk pemasangannya. Setelah presisi, kita diamkan hingga dingin, lalu kita coba untuk pengecekan ulang apakah setelah kita selesai proses perbaikan seperti rebolling pada IC RAM dan IC CPU, apakah handphone sudah bisa menyala. Kita cek menggunakan USB Doctor. Perhatikan ada pergerakan ampere dan juga untuk baterainya di angka 80%. Kita coba untuk sambil menyalakan handphonenya, tujuannya untuk mengetahui kondisi handphone ini sudah bisa menyala sampai menu atau hanya stok di logo teman-teman. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar hingga menyala sampai menu, dan sudah loading di Samsung kecil dan alhamdulillah sudah sampai menu. Kita tinggal masukkan password dan kita coba untuk pengecekan lebih detail setelah handphone ini sudah bisa menyala teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk infonya masih bisa menyala dengan normal, dan untuk di bagian ini saya cek fungsi dari touchscreen masih bisa digunakan dengan sangat normal. Lalu kita cek untuk di setiap aplikasi ini masih dari bawaannya, setiap di bagian wallpaper ataupun aplikasi yang dari bawaannya tidak ada yang hilang, otomatis handphone semua data masih utuh ya teman-teman. Oke, setelah kita cek, kita lanjut untuk pembongkaran lagi. Tujuannya untuk membersihkan fluk yang ada di bagian mesin. Oke, kita bersihkan menggunakan thinner. Setelah bersih kita keringkan, lalu kita siapkan untuk thermal pasta atau untuk thermal pendingin IC teman-teman. Setiap kali pengerjaan setelah kita rebel untuk IC RAM dan IC CPU, kita kasih thermal pasta untuk pendingin IC atau pendingin mesin. Lalu kita pasang ulang di bagian penutup kalengnya agar terlihat agak sedikit lebih rapi. Setelah itu kita rakit untuk perakitan total, yaitu seperti kamera depan dan kamera belakang. Oke, setelah kita rakit, kita pasang untuk di bagian bezel atau tulangan tengah, dan jangan lupa untuk kita lepas stiker di bagian penutup kamera atau pelindung lensa kamera agar tidak kotor. Kita lanjut untuk pengeliman terakhir, yaitu pemasangan backdoor, dan jangan lupa untuk kita memberikan segel garansi ya teman-teman. Kita bersihkan untuk backdoornya sambil kita pastikan untuk pemakaian kartu SIM. Tujuannya untuk mengetahui yaitu pengetesan menggunakan kartu SIM card atau pengetesan sinyal kuota datanya. Oke, kita tunggu untuk lem yaitu pemasangan backdoor hingga kering, dan saya coba untuk pengecekan menggunakan charger masih support. Kita coba untuk nyalakan infonya dengan posisi baterainya di angka 83% sambil kita kondisikan menggunakan charger. Oke, untuk handphone masih menyala sampai menu ya teman-teman. Alhamdulillah infonya ini sudah menyala. Kita cek menggunakan kartu SIM dan kita cek untuk sinyal WiFi, Bluetooth, dan fungsi lainnya teman-teman. Oke, kita cek untuk kapasitas internal dan RAM yang dipakai, dan sesuai dari bawaan infonya kita cek menggunakan kontras layar bisa diredupkan dan bisa dicerahkan kembali. Kita setting untuk kuota data internet dan sinyal WiFi dan Bluetooth masih bisa aktif teman-teman. Untuk kuota data internet bisa berfungsi dengan normal. Kita lanjut untuk pengecekan fungsi dari kamera depan dan kamera belakangnya. Alhamdulillah untuk kamera belakang masih bisa berfungsi dengan sangat jernih, bersih, serta untuk kamera depan juga masih bisa berfungsi dengan jernih. Untuk pengisian daya cepat masih support ya teman-teman. Alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah selesai semua, yaitu proses perbaikan untuk IC CPU di Samsung A51. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.